Pak Nyoman, silakan. Pimpinan beserta seluruh anggota Dewan, lumayan yang masih ada. Dari sekian kali kita ber, mengundang narasumber, saya pikir diskusi hari ini luar biasa Pak Bob, dan itu kelebihan Pak Bob bersama pimpinan Baleg dalam setiap RDPU terhadap undang-undang yang mau diangkat di DPR ini, eh, semua aliran diundang. Jadi hari ini misalnya em, Bang Peri, saya sering sekali nyaris tak pernah putus mengamati Bang Peri. Jadi eh, kalangan yang terdidik yang ada di haluan garis keras. Ya, 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 jalan lurus. Hmm. Pak UB juga beberapa kali kita ketemu, termasuk juga di undangan partai, eh, selalu mengambil jalan tengah. Dan Pak Bayu, harapan baru kita di DPR, karena profesor muda ini mewakili DPR sekaligus juga mewakili pemerintah. Jadi eh, pas juga ini anunya, karena latar belakangnya yang profesional. Bapak Ibu sekalian, teman-teman anggota Dewan, saya ingin menyampaikan beberapa perspektif ya. 18 tahun bukan waktu yang, bukan saja waktunya yang sangat panjang, tetapi makin lama Republik ini makin dalam utangnya kepada masyarakat adat. Jadi karena perlindungan, pembelaan, bahkan mengukuhkan keberadaan masyarakat adat eh, adalah janji konstitusi, janji Republik sesungguhnya. Saya berkeyakinan pendiri Republik pada saat itu, terutama yang kalau tidak salah jumlahnya ya, 113 orang penyusun Undang-Undang Dasar, dari kepanitiaan-panitiaan 9, 11, sampai dengan yang terakhir, itu sadar sesadar-sadarnya bahwa sebelum Republik ini ada, sebelum Republik ini merdeka, sudah ada kelompok-kelompok masyarakat adat yang ikut berjuang dan merawat Republik ini yang belum bernama Indonesia. Jadi menurut saya ini utang Republik kepada masyarakat adat. Yang kedua, kesalahan kita dari awal setelah saya cermati adalah Bang Peri, Bang Ube maupun Pak Bayu dan Pak Bob dan seluruh anggota Dewan, kesalahan terbesar kita adalah ketika kita menempatkan masyarakat adat ini seolah-olah PS negara. Kesalahan terbesarnya itu. Jadi ketika kita bicara tentang masyarakat adat, kita hadap-hadapkan antara masyarakat adat dengan negara. Padahal sesungguhnya ini asimetris. Antara masyarakat adat adalah negara, negara juga di dalamnya adalah ada masyarakat adat. Kenapa ada Aceh yang memiliki undang-undang kekhususan, keistimewaan, Yogyakarta memiliki keistimewaan? Karena itu memang bagian dari keberagaman Republik. Republik ini tidak hanya beragam oleh urusan yang kita bisa lihat, yang sering kita omong tentang eh, ras misalnya, antar golongan misalnya, tetapi juga berkaitan dengan persoalan cara mereka berhubung dengan Tuhan, cara mereka berpendekatan dengan alam, cara mereka merawat lingkungan, dan yang lain. Jadi keberagamannya juga sangat jauh, termasuk juga potensi daerahnya berbeda-beda. Ada yang punya tambang, ada yang punya sumber daya pariwisata, nggak punya tambang. Jadi Republik ini memang beragamnya bukan sekedar rasa tapi beragamnya sangat lebar. Oleh karena itu, mengatur masyarakat adat ini bukanlah urusan antar negara yang berbeda dengan masyarakat adat, tapi urusan menjaga Republik. Karena di dalam Republik ini isinya memang beragam seberagam-ragamnya. Itu catatannya. Yang kedua adalah saya agak bersyukur sedikit, walaupun belakangan ini ketika hadirnya OSS, jadi sistem perizinan yang dikendalikan oleh pusat, banyak gangguan terjadi di Pulau Bali. Tetapi setidaknya apa yang disampaikan oleh Bang Ube tentang tafsir dari indigenous people dan Rexman sub people ini sesungguhnya
di dalam konteks Bali ini dua-duanya terakomodir. Oke. Dua-duanya memiliki wilayah adat, memiliki identitas budaya yang unik, memiliki sistem hukum dan kelembagaan adat. Itu jelas. Ada kepala suku di seluruh Indonesia dan di Bali ada prajuru adat, ada Banesa adat, ada Kubayan. Memiliki sejarah asal-usul yang jelas, sangat jelas sistem marga, sistem suku itu terjadi. Kita memiliki utuh dan itu sampai utuh seutuhnya sampai sekarang. Walaupun kita sudah tinggal di Jakarta, Pak Ube, Bang Peri tinggal di Jakarta, tapi sistem marga itu, nama terah keluarga itu masih kita bawa. Dan itu nyata kaitannya langsung dengan masyarakat adat. Bang Martin dengan marga Manurungnya, itu adalah otentik asli yang tidak pernah putus sampai kapanpun karena marga itu akan dibawa. Dan itu adalah masyarakat adat. Jadi ketika kita bicara itu seharusnya orang serepublik ini harusnya tanpa kecuali dia paling depan mendukung tentang pembelaan dan perlindungan terhadap masyarakat adat ini. Tetapi saya mencermati Bapak narasumber bertiga ketika pembahasan undang-undang tentang mineral dan batu bara, ketika saya ingin memasukkan tentang komponen masyarakat harus dimintai izin ketika eksploitasi tambang, itu tidak bisa kita hadirkan. Ada perdebatannya mungkin Pak, bisa maaf Pak, dikabulkan Pak itu yang Bapak minta waktu itu. Nah, Bukan izin, izinnya, tapi dilihat dan berkoordinasi gitu. Satu izinnya, Heeh. tidak minta izin. Tidak Iya, minta izin. Yang kedua adalah datang ke masyarakat adat memberikan CSR, iya. Jadi bukan sebagai owner, enggak, koordinasi juga demikian Pak. tidak sebagai owner. Ya, Maksud saya adalah dia harus hadir sebagai owner betul karena Pak. dia pemiliknya. Jadi Betul. berbeda. Jadi yang dibawa adalah CSR Heeh. kepada masyarakat adat yang notabene adalah pemilik. Ini kan cara berpikir yang keliru menurut saya. Oke lah, itu sudah jalan, sudah kita. Tinggal, ya, saya ingin mereview. Iya, betul, Ingat Pak. maksud saya agar kita bersemangat dalam undang-undang ini. Gitu. Betul, Itu, betul. Pak Bo. Makanya oleh karena itu, Iya, iya. ada di izin pertambangan diberikan kesempatan bagi perorangan. Syaratnya perorangan itu adalah orang yang berada di sekitar situ, Pak. Itu. Nah, tapi itu nanti. Ya. Saya cuma kasih tahu itu nanti. Mana Nanti dia kita punya bahas. duit untuk itu? Iya. Mana dia punya duit? Nah, namun Bapak Ibu sekalian, saya ingin menggarisbawahi agar ini terwujud. Dalam kurun waktu 18 tahun itu Pak Ube membawa data 109 lokasi terjadi perampasan. Jumlahnya banyak banget. 3,8 juta. Ada 113 kriminalisasi dan selalu saya share, Pak Ube. Setiap kali saya menemukan masyarakat adat ditarik-tarik, nangis-nangis, segala macam, selalu saya share ke grup Baleg. Selalu saya share ke grup Baleg peristiwa itu. Ada yang hilang sampai 11 juta lahannya. Nah, oleh karena itu, ayo kita kembali ke amanah dari konstitusi tentang bahasa atau frase mengakui. Jadi bahasa mengakui itu harusnya tidak ada terjemahan lain. Bahasa menghormati itu seharusnya tidak ada frase, tidak ada terjemahan lain. Karena di otak kita sama apa yang dimaksud dengan mengakui dan apa yang disebut dengan menghormati. Harusnya nggak ada diskusi panjang lebar lagi, harusnya undang-undang ini, Pak Bob, di masa Pak Bob jadi pimpinan ini, tahun ke depan lah. Jadi berikan, ini tahun ini. Oh ya, tahun ini harusnya undang-undang ini jadi. Bahwa ada irisan, ada ketakutan antara hambatan investasi seolah-olah gitu. Mungkin cari titik tengahnya. Perlindungannya masyarakat adatnya kita dapatkan. Proses ekonomi pembangunannya juga tidak bisa terkendala. Dan yang terakhir hanya masyarakat adat adalah benteng terakhir kita dalam menjaga hayati. Menjaga tumbuhan-tumbuhan yang banyak ada di Indonesia tapi tidak ada di Republik lain. Ikan yang ada di Indonesia tidak ada di Republik lain. Binatang yang ada di Indonesia tidak ada di Republik lain. Makanya saya terus terang tadi terharu sekali ketika Bang Ube menyatakan ekosipasi atau eco green, bahwa ketika kita menyusun undang-undang ternyata tidak lagi urusannya urusan bagaimana menempatkan modal, bagaimana menempatkan manusia, tetapi jauh lebih jauh dari itu. Bagaimana kita melihat binatang.
binatang yang menangis, binatang yang kehilangan tempatnya untuk berkembang biak, ikan yang tidak bisa hidup karena airnya rusak akibat tambang, laut yang banyak tercemari. Jadi memang harus kita manfaatkan. Saya berharap betul dari relung hati yang paling dalam karena Bali memiliki masyarakat adat. eh, Sungguh saya berharap undang-undang ini bisa selesai, Pak Bob. Dan kalau itu terjadi, saya akan belikan Pak Bob kacamata yang lebih ganteng. Izin Pak